Shalom, saudara kasih dalam Tuhan, khususnya para mahasiswa teologi dimanapun saudara berada. Jumpa lagi di channel YouTube saya. Semoga saudara semuanya dalam keadaan sehat selalu. Pada kesempatan ini saya akan membahas perbedaan kaki dian atau kaki pelita atau kandil 7 cabang dan 9 cabang. Sebelum saya akan menjelaskan perbedaannya, saudara yang belum subscribe bisa klik subscribe-nya dan klik loncengnya agar di kemudian hari jika ada video-video pelajaran terbaru dari saya, saudara akan menerima notifikasi. Terima kasih yang sudah subscribe. Nah, saudara, apa bedanya kaki dian, kaki pelita atau kandil bercabang 7 dan bercabang 9? Kaki dian atau kaki pelita atau kandil dalam bahasa Ibrani disebut menorah. Jadi berapapun cabangnya bagi orang Yahudi disebut menorah. Menorah bercabang 7 berkaitan dengan kemah suci atau bait Allah. Sedangkan menorah yang bercabang 9 berkaitan dengan perayaan Hari Raya Pelita atau Hari Raya Pentabisan atau juga disebut juga dengan Hanukkah. Kaki dian bercabang 7 umumnya disebut menorah, sedangkan yang bercabang 9 disebut Hanukkah menorah atau Hanukkiyah. Setiap Hanukkiyah adalah menorah, tetapi tidak setiap menorah adalah Hanukkiyah. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat sejarah menorah bercabang 7 dan menorah bercabang 9 yang disebut menorah Hanukkah atau Hanukkiyah. Pertama-tama saya akan menjelaskan menorah bercabang 7. Dalam rangka membangun kemah suci, Allah memerintahkan bangsa Israel untuk membuat sebuah menorah. Perintah tersebut kita bisa baca dalam Keluaran 25 ayat 31 sampai 37. Sedangkan proses pembuatannya kita bisa baca dalam kitab Keluaran pasal 37 ayat 17 sampai 24 yang dilakukan oleh Bezaleel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, yaitu orang yang telah ditunjuk sebagai pembuat perkakas kemah suci. Menorah tersebut dibuat dengan emas murni seberat 1 talenta atau kira-kira 150 kg beratnya. Nah, saudara bisa bayangkan emas yang ada di Tugu Monas pada lidah apinya itu hanya seberat 50 kg. Berarti berat emas yang ada di menorah asli itu 3 kali lipat, saudara. Sejak kehancuran bait Allah pertama oleh Babel pada tahun 586 sebelum Masehi, sampai sekarang menorah asli belum ditemukan dan tidak diketahui keberadaannya. Karena beratnya 150 kg, mungkin saja sudah dileburkan oleh Babel untuk keperluan istana raja mereka. Di Roma, Italia, saudara, ada relief gerbang Titus, di mana kita bisa mengira-ngira bentuk menorah bait Allah Salomo yang diangkut tentara Romawi. Menorah pada zaman sebelum Raja Salomo hanya 1 buah. Ketika Salomo membangun bait Allah, dibuatlah 10 menorah. Kita bisa lihat pada kitab 1 Raja-Raja 7 ayat 48 dan 49. Salomo membuat juga segala perlengkapan yang ada di rumah Tuhan, yakni mezbah emas dan meja emas tempat menaruh roti sajian, kandil-kandil dari emas murni 5 di sebelah kanan dan 5 di sebelah kiri. Di depan ruang belakang, kembang-kembangnya, lampu-lampunya dan sepit-sepitnya dari emas. Jadi bait Allah Salomo dihancurkan oleh bangsa Babilonia pada tahun 586 sebelum Masehi, dan 70 tahun kemudian, yaitu pada tahun 516 sebelum Masehi, bait Allah yang kedua dibangun. Pada bait Allah yang kedua ini menorah hanya ada 1, yaitu mengikuti kemah suci Musa. Pada gambar di samping saya ini, saudara bisa melihat model bait suci kedua yang setelah direnovasi oleh Raja Herodes. Model ini dipajang di museum di Israel. Pada tahun 70 Masehi, Romawi menghancurkan bait Allah kedua oleh Jenderal Titus. Tentara Romawi mengambil menorah tersebut sebagai perlambang hancurnya orang Yahudi, hancurnya Yerusalem, dan hancurnya bait Allah. Dewasa ini menorah cabang 7 menjadi salah satu simbol bagi orang-orang Yahudi. Knesset atau parlemen Israel menggunakan lambang menorah 7 cabang. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang Hanukkiyah atau menorah bercabang 9. Pada tahun 104 sebelum Masehi, di mana Israel dikuasai oleh Yunani,
penguasa Yunani bernama Antiochus IV Epiphanes melarang orang Yahudi untuk melakukan ibadah, termasuk melakukan penyunatan, merayakan hari Sabat. Bahkan orang Yahudi tidak boleh memiliki kitab suci. Penguasa Yunani melakukan kebijakan seperti itu agar orang-orang Yahudi meninggalkan keyakinan mereka kepada Allah. Penguasa Yunani menajiskan bait Allah dengan memasukkan babi-babi, ya. Seperti kita ketahui, babi adalah binatang haram bagi orang Yahudi. Dan mereka juga memasukkan patung-patung berhala, patung-patung para dewa ke dalam bait Allah. Antiochus IV Epiphanes memaksakan budaya Yunani tertanam ke dalam masyarakat Yahudi. Karena untuk menjadi negara modern pada masa itu adalah budayanya harus menjadi seperti orang Yunani atau menganut paham Helenistik. Meskipun pada waktu itu ada banyak orang Yahudi yang terpengaruh untuk menerima budaya Yunani, tetapi ada satu keluarga yang tinggal di desa kecil yang disebut Modiin. Matatias bersama 5 putranya menggalang orang-orang Yahudi untuk menentang penguasa Yunani. Dia ingin melestarikan budaya Yahudi. Matatias memiliki slogan Mi El Adonai Acherai, siapapun yang berdiri bagi Tuhan, ikutlah aku. Nah saudara, singkat cerita, Matatias berhasil mengumpulkan orang-orang Yahudi untuk melakukan pemberontakan kepada penguasa Yunani. Matatias dan putra-putranya disebut Makabe, artinya palu. Bersama orang-orang Yahudi lainnya, akhirnya mereka berhasil mengalahkan Yunani dan menduduki kembali Yerusalem. Mereka sangat sedih melihat bait Allah sudah dinajiskan. Mereka mulai melakukan pembersihan bait Allah. Dan sangat mengejutkan buat mereka menemukan bahwa di dalam menorah hanya ada minyak yang cukup untuk menyalakan selama 1 hari saja. Sedangkan mereka memerlukan waktu 8 hari untuk membuat minyak yang baru. Sedangkan api menorah tidak boleh padam. Namun secara ajaib selama 8 hari mereka mencari minyak yang ada di dalam menorah tersebut masih menyala, bisa bertahan selama 8 hari. Keajaiban minyak 1 hari secara ajaib berlangsung selama 8 hari ini dijelaskan dalam kitab Talmud orang Yahudi. Untuk memperingati peristiwa ajaib tersebut, orang-orang Yahudi merayakannya dengan menyalakan lilin-lilin yang diletakkan pada menorah khusus yang disebut Hanukkah atau menorah Hanukkah. Tidak seperti menorah yang memiliki 7 cabang, Hanukkah memiliki 9 cabang. Ada 8 cabang yang sama tinggi dan 1 cabang ke-9 yang letaknya di tengah dan lebih tinggi dari 8 cabang yang lain. Dan lilin yang ke-9 itu disebut dengan syamas. Lilin pada cabang ke-9 atau syamas ini menyalakan lilin-lilin yang lain. 1 lilin dinyalakan setiap malam untuk mengenang mujizat minyak yang bertambah yang Tuhan lakukan hingga malam terakhir semua lilin menyala dengan terang. Tidak ada peraturan tentang besar, bentuk, desain, dan bahan yang digunakan untuk membuat Hanukkah. Hanukkah bisa bergaya apa saja modelnya, bahannya pun bisa terbuat dari perak, perunggu, keramik, dan lain sebagainya. Tetapi satu-satunya hukum yang membuat Hanukkah yang kosher atau halal adalah ke-8 cabang lilin-lilin itu harus sejajar. Sementara syamas bisa berbeda tingginya. Biasanya dalam perayaan Hanukkah ada doa-doa yang dipanjatkan. Karena peristiwa Hanukkah atau pemberontakan keluarga Makabe terjadi 2 abad sebelum kelahiran Tuhan Yesus. Nah, pada zaman Tuhan Yesus pun merayakan Hanukkah. Kita bisa baca dalam Injil Yohanes 10 ayat 22 dan 23. Tidak lama kemudian tibalah hari raya pentabisan bait Allah di Yerusalem. Ketika itu musim dingin. Dan Yesus berjalan-jalan di bait Allah di Serambi Salomo. Jadi saudara, Hanukkah atau menorah Hanukkah, menorah 9 cabang ini hanya dinyalakan hanya pada perayaan Hanukkah yang biasanya dilaksanakan pada bulan Desember. Nah, biasanya perayaan ini hampir dapat disamakan dengan hari raya Natal orang Kristen. Sedangkan menorah 7 cabang sebelum bait Allah hancur berada di dalam bait Allah. Tapi sekarang ini menorah 7 cabang dan 9 cabang bisa kita peroleh di toko-toko souvenir di Israel. Mungkin di toko-toko buku Kristen di Indonesia pun sudah ada menorah 7 cabang dan 9 cabang.
Nah, sudah kasih dalam Tuhan, demikian perbedaan menorah bercabang 7 dan bercabang 9. Semoga bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati.